Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asnawir, NIM 1913004, akan memaparkan hasil praktikum saya selama ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya beralih ke praktikum yang pertama, yaitu dekomposisi. Baik, dekomposisi itu adalah perubahan fisik maupun perubahan kimiawi yang sederhana oleh mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan hewan-hewan lainnya yang disebut pengurai atau dekomposer. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi itu antara lain adalah kadar air, air asin, suhu, tipe serasa, pengaruh pH, tipe penggunaan lahan, bentuk lahan, adanya kegiatan manusia. Sedangkan keuntungan dekomposisi yaitu yang pertama meningkatkan kesuburan tanah, yang kedua meningkatkan struktur dan karakteristik tanah, yang ketiga meningkatkan kapasitas penyerapan air di dalam tanah, yang keempat meningkatkan aktivitas mikroba tanah, yang kelima meningkatkan kualitas hasil panen, yang keenam menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, yang ketujuh menekan pertumbuhan dan serangan penyakit tanaman, yang kedelapan meningkatkan retensi atau kesediaan hara dalam tanah. Baik, ini adalah hasil dari laporan saya. Kemudian kesimpulannya yaitu dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa laju dekomposisi pada setiap vegetasi tumbuhan berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi yaitu kadar air, aerasi, suhu, tipe serasa, pengaruh pH, tipe penggunaan lahan, bentuk lahan, dan adanya kegiatan manusia. Baik, kita menuju ke laporan yang kedua, yaitu interaksi, kompetisi, dan biomassa. Interaksi sendiri itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kompetisi adalah salah satu bentuk interaksi antara dua atau lebih organisme dalam memperebutkan sumber daya yang berupa ruang tumbuh, unsur hara, air, oksigen, cahaya, dan sebagainya. Biomassa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui suatu proses fotosintetik, baik berupa hasil buangan. Adapun keuntungan atau kerugian, ketika dua spesies memiliki ciri yang berbeda, suatu spesies akan mampu bersaing di luar yang lain. Faktor yang mempengaruhi yaitu selain curah hujan dan temperatur yang mempengaruhi besarnya biomassa yang dihasilkan adalah umur dan ketetapan tegakan. Ya, ini adalah hasil dari pengamatan kompetensi intraspesifik. Ini ada kompetensi interspesifik. Kesimpulan. Yang pertama, pengaruh kompetisi intraspesifik lebih besar sebab tanaman menggunakan sumber daya yang sama. Perbedaan pertumbuhan ukuran tumbuhan pada kacang dan jagung memberikan biomassa yang berbeda. Pertumbuhan tanaman jagung lebih cepat dibandingkan tanaman lainnya. Kemudian menuju ke praktikum 3, yaitu faktor pembatas. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu adalah yang pertama temperatur atau suhu, dan yang kedua itu adalah cahaya, dan yang ketiga itu ada air. Adapun hasil dari praktikum saya yaitu pengamatan sawi minggu pertama, pengamatan sawi minggu kedua, pengamatan sawi minggu pertama, pengamatan sawi minggu kedua, berat kering sawi. Di laporan 4 itu yaitu suksesi.
Suksesi itu adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan tanaman. Suksesi. Jenis-jenis suksesi. Yang pertama, suksesi primer adalah perkembangan tumbuhan secara gradual pada suatu daerah yang sama sekali belum ada vegetasi. Suksesi sekunder. Ini muncul pada daerah yang sebelumnya ada vegetasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi yang pertama ada iklim, yang kedua ada topografi, yang ketiga ada biotik. Ya, ini hasil praktikum yang dilakukan. Ya, baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.